Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Dwi Milia Putri dengan NIM 250101010101110 kelas 102 program studi Sistem Informasi. Saya mau presentasi dengan judul penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa tahun 2025. Yang pertama adalah latar belakang. Pada tahun ini, smartphone menjadi perangkat yang sangat penting bagi mahasiswa untuk perkembangan teknologi, serta akses internet yang semakin cepat menjadikan smartphone tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai sarana utama dalam menunjang kegiatan akademik. Selain itu, smartphone juga digunakan untuk sarana hiburan seperti media sosial maupun seperti transaksi digital dan aktivitas sehari-hari. Namun penggunaan smartphone yang berlebihan juga dapat menghadirkan beberapa masalah, tapi tidak lupa dengan dampak positifnya. Yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini ada 3. Yang pertama, identitas penggunaan smartphone oleh mahasiswa semakin meningkat. Yang kedua, mahasiswa menggunakan smartphone dalam berbagai aktivitas akademik dan non-akademik. Yang ketiga, terdapat dampak positif dan negatif dari penggunaan smartphone. Yang ketiga, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengertian dari smartphone dan perannya untuk mahasiswa. Yang kedua, bagaimana penggunaan smartphone di lingkungan mahasiswa pada tahun 2025. Yang ketiga, dampak positif dan negatifnya. Yang keempat, bagaimana metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan penelitian smartphone dan relevansinya bagi mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk penggunaan smartphone dalam aktivitas akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan smartphone pada mahasiswa. Dan yang keempat, menjelaskan metode penelitian. Lalu yang pertama ada pengertian smartphone. Smartphone yaitu perangkat komunikasi mobile yang dilengkapi sistem operasi canggih seperti Android ataupun iOS yang mampu menjalankan aplikasi dan fungsi komputasi layaknya perangkat komputer portable. Smartphone menggabungkan fungsi telepon seluler tradisional dengan kemampuan perangkat digital modern seperti kamera, internet, multimedia, serta aplikasi produktivitas lainnya. Yang kedua, ada penggunaan smartphone di lingkungan mahasiswa. Mahasiswa biasanya menggunakan smartphone di berbagai kegiatan. Yang pertama, ada mencari dan mengakses teori pembelajaran secara online. Yang kedua, mengikuti kelas daring, webinar, dan diskusi akademik. Yang ketiga, menyimpan dan mengelola dokumen akademik. Yang keempat, komunikasi dengan dosen, teman sekelas, dan kelompok belajar. Yang kelima, menggunakan aplikasi produktivitas seperti catatan, pengingat, dan kalender. Yang keenam, mengelola aktivitas digital seperti pembelajaran daring, transaksi online, hiburan, dan sosial media. Yang ketiga ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ada 3. Yang pertama, mempermudah akses informasi akademik. Yang kedua, mendukung pembelajaran mandiri dan fleksibel. Yang ketiga, memperluas jaringan sosial dan komunikasi. Dampak negatifnya ada 4. Yang pertama, distraksi tinggi akibat media sosial dan aplikasi hiburan. Yang kedua, penurunan fokus belajar. Yang ketiga, potensi kecanduan smartphone. Yang keempat, ketergantungan yang berdampak pada mental dan fisik. Metode penelitian yang saya gunakan ada 4. Yang pertama, observasi, yaitu observasi penggunaan smartphone. Yang kedua, ada wawancara 1 dengan mahasiswa aktif jurusan D4 Nautika, PIP Semarang. Yang ketiga, wawancara kedua dengan mahasiswa aktif jurusan D4 Promosi Kesehatan, UNY. Dan yang keempat, ada studi, yaitu menggunakan metode studi literasi. Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama adalah smartphone berperan penting bagi mahasiswa, yang kedua penggunaan yang bijak dan seperlunya, yang ketiga penelitian memberikan informasi mengenai dampak penggunaan smartphone.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.